Oke, jumpa lagi dengan Parit Dadakan bersama gue Wisnu, dan kali ini mau ngebahas tentang pertandingan tadi malam ya, yang pertandingan seru banget antara Chelsea melawan Arsenal, derby London ya. Pertama-tama kita bahas dulu starting line up kedua tim. Yang pertama dari Chelsea dulu, dia ada Robert Sanchez, ada Marc Cucurella dan Malo Gusto di back sayap. Di back tengah ada Levi Colwill dan Thiago Silva. Di gelandang bertahan mereka pakai duet Enzo dan Moises Caicedo. Di sayap ada Mudryk dan Raheem Sterling. Lalu ini menurut gue gelandang serang dua-duanya bukan striker ya, Conor Gallagher dan Cole Palmer. Sedangkan Arsenal menurunkan David Raya di posisi penjaga gawang. Lalu ada Ben White, William Saliba dan Gabriel di duet back tengah. Lalu ada Zinchenko di back kiri. Ini trio gelandangnya Declan Rice dan Jorginho sebagai double pivot, dan ada Martin Odegaard, Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli di sayap, Gabriel Jesus sebagai penyerang tengah. Oke, kita bahas aja langsung jalannya pertandingan. Babak pertama memang benar-benar Chelsea di luar dugaan dengan tempo tinggi, intensitas tinggi ya, berhasil menekan Arsenal. Nah, kuncinya adalah di sini ya. Menurut gue nih ya, seperti tadi gue bilang, ini Cole Palmer dan Conor Gallagher ini tidak berperan sebagai striker. Dua-duanya bukan striker, dan dalam pertandingan ini dua-duanya juga tidak ada yang jadi striker. Jadi kita bahas aja ini kenapa Chelsea begitu mendominasi saat di babak pertama ya. Ini adalah karena kerja keras dari 6 pemain ini sih kalau menurut gue ya. Jadi ini akan menimbulkan overload sekali di tengah ya. Jadi Arsenal sulit banget berkembang, sulit banget untuk mendistribusikan bola ya, sulit banget dia untuk main possession ball, nggak bisa nyaman banget. Karena gimana, saat dia build up dari bawah, ini akan maju ke depan, ini akan maju ke depan, ini akan maju ke depan. Nah, dan ini juga menghalangi jalur passing. Tidak jarang juga Cole Palmer juga akan ngepres sampai sini. Dan salah satu di antara Caicedo dan Enzo, lebih sering Enzo memang maju ke depan juga untuk mutus jalur passingnya ya. Jadi pada saat ini mundur, ini akan mutus jalur passing ya, jalur passing. Lalu ini juga akan ngawal jalur passing ke belakang. Jadi ini benar-benar ngebuat Arsenal susah banget berkembang ya, susah banget berkembang di babak 1. Dan bahkan kalau bola berhasil dicolong gitu ya, itu akan langsung sangat dimanfaatkan oleh Chelsea ya, dengan kecepatan pemainnya langsung, wah, serangan baliknya langsung cepat banget. Ini yang menyebabkan Arsenal gagal ya, dan bahkan backnya pun yang biasanya bermain tenang ini sangat grogi banget ya di babak pertama ya, karena dengan pressing tingkat tinggi dari high press dari Chelsea yang benar-benar gila sih. Nah, begitu bola sampai ke belakang pun bola sampai ke belakang Chelsea maksudnya ya, ini pun si Mudryk pun dia akan ngebantu ya. Jika bola udah sampai sini ya, ini akan mundur sampai belakang, ini juga akan mundur ya sampai belakang. Jadi bener-bener Arsenal terkurung habis, jadi nggak leluasa ya. Bukayo Saka pun berkali-kali dengan aksi individunya juga berhasil dipatahkan ya, karena ya ini Bukayo Saka kalau nusuk ke sini bisa langsung dikepung 3 orang gitu. Jadi sama sekali nggak leluasa gitu ya. Jadi siapapun yang nyerang gitu ya, dia akan terkepung gitu ya, intinya akan terkepung. Gabriel Martinelli pun sama ya, dengan Malo Gusto, terus Thiago Silva juga kadang ngebantu, dan dibantu Raheem Sterling juga, atau kadang-kadang Caicedo ya yang cover ke sini. Nah, ini udah benar-benar Arsenal buntu banget ya, buntu banget. Jadi babak 1 memang layak Chelsea yang lebih dominan ya. Kalau kita lihat dari pertandingan pun Chelsea lebih dominan, dan di luar dugaan berhasil menciptakan gol dari titik putih ya. Chelsea unggul terlebih dahulu dari titik putih. Memang secara penyerangan memang Chelsea nggak bisa kita harapkan terlalu banyak, karena tadi ya sebenarnya dia nggak pakai real striker, tapi itu cukup untuk membuat Arsenal kewalahan ya. Itu bikin Arsenal shock terapi banget sih babak pertama ya. Oke, lanjut dengan penguasaan di babak pertama. Chelsea di luar dugaan juga intensitas tinggi seperti di awal-awal babak pertama, dilanjutkan di babak kedua ya dengan pressing gila, dan akhirnya bisa memanfaatkan kesalahan passing, di mana Mykhailo Mudryk berhasil melesakkan gol cantik ya dari sudut sini. Kesalahan dari David Raya terlalu maju, dan ini bola dipikir akan di crossing mungkin oleh Mudryk ya. David Raya mengira itu akan di crossing, tapi ternyata langsung ditembak ke sini ya, ke sudut sini, dicop ya istilahnya. Jadi itu gol yang sangat bagus sekali dari Mudryk. Oke, kita nggak bahas golnya lebih dalam, tapi kita bahas bagaimana Chelsea tetap mendominasi seperti babak pertama. Arsenal juga di luar dugaan dia tidak melakukan banyak perubahan ya, hanya
dia lebih cenderung main udah bener sih sebenarnya, dia main direct passing ya. Dia di back ini diisolasi gitu ya, backnya dua center back ini saat build up itu terisolasi, mereka lebih cenderung lebih memainkan bola cepat ya, langsung ke depan gitu ya. Jadi bola lebih cenderung bola direct. Dan menurut gue ini lebih, ya walaupun tidak seperti Arsenal pada biasanya, tapi menurut gue ini mungkin strategi Arteta untuk ngatasin overloadnya Chelsea di tengah ini ya. Dia nge-skip tengah ini ya, mungkin ya, cara seperti itu mungkin dia lakukan ya. Ketertinggal 2-0, mungkin mereka akan naikin tempo ya, Arsenal naikin tempo, jadi lebih cenderung direct. Dan terjadilah substitution ya, dimana yang menurut gua substitution yang agak penting ya untuk di jalannya pertandingan ini adalah digantinya Cole Palmer oleh Reece James. Cole Palmer dan Sterling keluar ya. Cole Palmer dan Sterling keluar, diganti sama Reece James sama Nicky Jackson. Nah, itu dengan adanya Nicky Jackson justru ini yang berhasil menurut gua. Ini gol gua nggak bahas ya, ada gol kesalahan Robert Sanchez ya. Gol kesalahan Robert Sanchez yang salah passing. Dia mau passing ke Conor Gallagher kalau gua nggak salah, langsung dipotong. Conor Gallagher nggak siap, Declan Rice langsung shoot. Nah, itu gol yang ya menurut gua bukan skema lah dari Arsenal ya, itu kesalahan dari Robert Sanchez lah, murni kesalahan dari Robert Sanchez dan Conor Gallagher mungkin ya. Oke. Nah, ini gua ganti nomor dulu ya. Ini 15-24 ya. Ini ganti Reece James. Ini substitution yang penting aja yang kita bahas ya. Nah, di sini justru adalah titik balik ya dari menurut gue ini taktik blunder ya, bukan blunder ya, mungkin Nicky Jackson memang diplot sebagai striker gitu ya. Diplot sebagai striker, ini mungkin yang justru dimanfaatkan oleh Arteta dalam mengimbangi lini tengahnya ya. Ini udah diganti Trossard ya, udah substitutionnya udah diganti Trossard. Lalu siapa lagi ya kemarin yang masuk ya, sama Kai Havertz ya, dia lebih menyerang ya. Dan ini justru kalau menurut gua ya jadi ada titik lemah gitu ya, jadi ada lubang justru di lini tengah Chelsea ya, dimana yang tadinya Cole Palmer yang bergerak agresif ya, sangat mobile, membantu track back juga, ngebantu sampai lini pertahanan. Nah, ini yang kita nggak lihat dari Nicky Jackson gitu. Jadi Arsenal justru malah dapat angin segar dengan masuknya Nicky Jackson gitu ya di substitutionnya Chelsea gitu. Jadi ya ini berhasil dimanfaatkan oleh, ya sekali lagi, bola direct yang memang di luar kebiasaan Arsenal sih memang ya, dengan ya karena mereka tertinggal, mau nggak mau mereka bermain bola dengan lebih cepat, lebih direct. Dan ya memang itu strategi Arteta menurut gue ya, strategi Arteta untuk ngebongkar pertahanan Chelsea gitu ya, dengan bola direct. Dan terbukti Leandro Trossard dapat bola dari Bukayo Saka yang di direct juga ya, bola dari belakang langsung ke Bukayo Saka dengan cepat mengirimkan bola yang nggak diduga-duga ya sama Malo Gusto ya. Terakhir Malo Gusto di sini ya yang nggak siap ya, tiba-tiba dari blindside si Trossard masuk ke dalam. Oke, ya paling gitu aja secara jalannya pertandingan memang seru banget, 2-2. Hasil yang sebenarnya Chelsea agak disayangkan setelah unggul 2-0. Mereka bukannya mengamankan posisi, malah mengambil resiko lebih ya. Gua nggak tahu apa yang di benak Pochettino, tapi so far sebenarnya sampai 60 menit itulah, sampai 60 menit itu sebenarnya Chelsea harusnya menang sih. Harusnya bisa ngebungkus lah pertandingan ini, harusnya udah beres gitu ya. Kalau dia nggak kebobolan gitu, harus sampai menit 70 berapa lah itu ya, sebenarnya Chelsea masih oke ya. Pergantian ini sih kalau menurut gue yang menyebabkan Chelsea ya jadi ada lobang gitu. Ya udah, paling gitu aja ya pembahasan ulasan tentang big match Derby London Chelsea dan Arsenal. Semoga berkenan teman-teman. Kalau suka boleh like, kalau nggak suka boleh di dislike. Oke, thank you yang udah nonton, see you in the next video, bye bye.